Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari penerapan fungsi linier, yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Contoh soalnya, diketahui permintaannya 36 min Q, penawarannya 2Q tambah 6, dan pajak atau T-nya 6. Ditanyakannya yang pertama equilibrium sebelum pajak atau keseimbangan pasar sebelum pajak, yang kedua equilibrium setelah pajak, yang ketiga pajak yang ditanggung oleh konsumen, pajak yang ditanggung oleh produsen, dan pajak yang ditanggung oleh pemerintah, dan yang keempat gambarkan grafiknya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama A. Mencari PE dan QE atau keseimbangan pasar sebelum pajak. Yang kedua mencari PE aksen dan QE aksen, yaitu mencari keseimbangan pasar setelah pajak. Yang ketiga mencari TKTP dan T, yaitu mencari pajak yang ditanggung oleh konsumen, produsen, dan pemerintah. Dan yang keempat membuat grafik. Yang pertama, untuk mencari equilibrium sebelum pajak, kita bisa menggunakan rumus QD sama dengan QS, atau kita bisa juga menggunakan rumus PD sama dengan PS. Karena di sini diketahuinya PD sama PS, kita menggunakan rumusnya PD sama dengan PS ini. PD-nya 36 min Q, PS-nya 2Q ditambah 6. Angka-angka yang mengandung variabel Q kita samakan ruasnya, yaitu di sebelah kanan. Jadi 2Q ditambah Q, angka yang tidak mempunyai variabel Q kita pindahkan ke sebelah kiri. 36 min 6 sama dengan 30, dan 2Q ditambah Q sama dengan 3Q. Jadi QE-nya sama dengan 30 per 3 sama dengan 10. Nah, untuk mencari PE, kita substitusikan QE yang ini ke salah satu persamaan PD ataupun persamaan PS. Di sini saya akan menggunakan persamaan PD. P sama dengan 36 min Q, Q-nya 10, jadi 36 min 10 sama dengan 26. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak yaitu pada saat Q 10 dan P-nya 26. Nah, langkah yang kedua yaitu mencari equilibrium setelah pajak atau keseimbangan pasar setelah pajak. Adapun rumusnya yaitu PD sama dengan PS aksen, di mana PS aksen ini merupakan PS ditambah pajak. PS-nya 2Q ditambah 6 dan pajaknya 6. Jadi PS aksen ini sama dengan 2Q ditambah 12. Masukkan ke persamaan yang ini. PD-nya seperti yang diketahui di awal, 36 min Q sama dengan PS-nya yang ini 2Q ditambah 12. 36 dikurangi 12 sama dengan 24. 2Q ditambah Q sama dengan 3Q. Jadi QE aksennya 24 per 3 sama dengan 8. Nah, untuk mencari PE aksennya ini kita samakan sama langkah sebelumnya, yaitu mensubstitusikan QE aksen ini ke salah satu persamaan, yaitu PD ataupun PS aksen. Di sini kita menggunakan PD lagi. Jadi P sama dengan 36 min Q. 36 min 8 sama dengan 26. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak yaitu pada saat Q-nya 8 dan P-nya 26. Next, kita mencari pajak yang ditanggung oleh konsumen, produsen, dan pemerintah. Pajak yang ditanggung oleh konsumen kita rumuskan TK sama dengan PE aksen dikurangi PE sama dengan PE aksennya 28 dan PE-nya 26. Jadi pajak yang ditanggung oleh konsumen sebanyak 2. Nah, kalau pajak untuk produsen, rumusnya yaitu TP sama dengan T min TK, yaitu T di sini pajak dan TK di sini pajak yang ditanggung oleh konsumen. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pajaknya yaitu 6 dan pajak yang ditanggung oleh konsumen itu sama dengan 2. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, untuk pajak yang ditanggung oleh pemerintah, kita mempunyai rumus T sama dengan QE aksen dikalikan T. QE aksennya 8 dan T-nya sama dengan 6. 8 dikali 6 sama dengan 48.
Jadi pajak yang ditanggung oleh pemerintah sebanyak 48. Next, langkah selanjutnya kita harus menggambarkan grafik. Tapi sebelum itu kita harus mencari titik-titik koordinat garis terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 garis, yaitu garis QD, garis QS, dan garis QS aksen. Garis QD yaitu 36 min P. Maka untuk mencari titiknya, kita misalkan P sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 36 dikurangi 0 sama dengan 36. Jika Q-nya 0, maka 0 sama dengan 36 min P. P yang ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri jadi positif, yaitu P sama dengan 36. Jadi, garis QD mempunyai titik Q 36 dan P-nya 36 juga. Jadi 36,36. Begitu pula cara tersebut dimasukkan ke garis QS maupun garis QS aksen. Itu kita bisa menemukan titik-titik koordinatnya, yaitu untuk QS untuk QS yaitu min 3,6 dan untuk QS aksen yaitu min 6,12. Berikut gambar grafiknya, yaitu untuk garis QD ini, garis QS ini, dan garis QS aksen ini. Nah, titik E ini merupakan keseimbangan pasar sebelum pajak, dan titik E aksen ini merupakan keseimbangan pasar setelah pajak. Mungkin sekian video penjelasan penerapan fungsi linier terhadap pajak atau pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.